Sedoyo umat Kristiani. Enak bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Bahasa Inggris saya bisanya cuma pegang kuncinya. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris saya hanya bisa pegang kuncinya. Ya saya rasa semuanya sudah kenal dengan saya, jadi nggak perlu kenalan. Ya nanti kalau yang kepengen kenalan bisa di belakang sana akhir ibadah. Baik, tadi satu lagu pujian yang pertama dikatakan sentuh hatiku, dan yang baris yang kedua dikatakan ubah. Ubah apa? Ubah hidupku. Benarkah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan di tempat ini mau diubah oleh Tuhan? Gak enak loh, jujur gak enak. Anda lebih senang mana? Dimarahi, diseneni, ini gimana minggu? Lebih senang mana? Dimarahi atau diseneni, atau lebih senang didiamkan? Senang mana? Ya? Tenang, kok diseneni nesu. Wah kayak diseneni mutu, terus gak yang wejo. Saudara yang dicintai oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Dia katakan selama sekian tahun tuh saya didiamkan, nggak dijak ngomong, nggak ditegur, nggak disapa. Dia katakan saya lebih senang dimarahi daripada saya harus didiamkan. Karena apa? Kalau dimarahi itu adalah bukti bahwa kita ini dicintai. Bukti bahwa saudara dan saya dicintai oleh Tuhan, maka Tuhan ingin membentuk hidup kita semuanya untuk menjadi lebih berharga lagi di hadapan Tuhan. Ya, karena Alkitab juga mencatat ciuman seorang musuh itu bertujuan apa? Mencari kelemahan kita, mencari kelengahan kita supaya kita bisa dijatuhkan. Tetapi pukulan atau tamparan seorang sahabat itu adalah bertujuan baik, yaitu untuk apa? Memperingatkan kita, mengingatkan kita tentang kesalahan-kesalahan kita. Nah, karena pagi hari ini saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang ada di tempat ini, sehingga saya mendapatkan kesempatan yang indah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ya walaupun anak-anak saya, tapi saya tetap menghargai, memposisikan dia sebagai gembala sidang di tempat ini karena saya harus angkat topi. Nah, baik, pagi ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk bicara tentang bagaimana kita mengupayakan kebahagiaan hidup yang sejati. Karena jujur, setiap manusia ketika kita ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Pasti semuanya ingin hidup berbahagia. Gak ada orang yang ingin hidup sengsara. Ada yang hidup sengsara? Tapi untuk menuju kebahagiaan itu bukan satu hal yang mudah. Karena ada satu proses demi proses yang harus kita lalui. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Saya memang tidak pernah membawa Alkitab sekarang ya, karena Tuhan itu memanjakan kita semuanya dengan Alkitab yang ada di dalam ini. Ini walaupun kecil isinya ada 9 kitab. Ya, ada 9 macam kitab walaupun kecil begini, jadi kemana-mana saya mesti bawa. Ada Alkitab bahasa Indonesia terjemahan tahun 65, 81, 94, 2006. Kemudian terjemahan bahasa Jawa tahun 81, 94, 2006. Kemudian ada Alkitab bahasa Sunda. Ya kan saya senang bahasa Sunda. Saya kepengen baca Alkitab bahasa Madura saja. Ya, saya kepengen, tapi sampai hari ini belum kesampaiannya. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat,
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Nah, saudara yang dicintai oleh Tuhan, nasihat yang diberikan oleh Raja Daud bukan orang yang sempurna. Daud bukan orang yang tidak punya masalah. Sama seperti jemaat di tempat ini. Kalau saya tanya siapa yang gak punya masalah, saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Karena semua kita punya masalah. Daud sama, dia sekalipun raja, tetapi dia juga banyak punya persoalan, banyak punya masalah. Tetapi bagi Daud, masalah itu bukanlah masalah, tetapi masalah itu adalah batu loncatan untuk menuju kepada sukses. Karena tanpa masalah kita ini nggak akan menjadi dewasa. Tanpa masalah kita nggak akan jadi dewasa. Nah, karena itu dengan pengalamannya Daud memberikan nasihat kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Yang pertama dikatakan jangan marah. Ya, enak ya. Padahal boleh nggak sih orang Kristen marah? Boleh nggak? Orang menunjukkan yang Kristen nesu. Terus kapan orang Kristen boleh marah? Ayo, kapan orang Kristen boleh marah? Saya senang kalau khotbah itu nggak mau tetap di satu tempat. Soalnya apa? Mimbarnya ini dhuwur. Nek aku nyangkut, aku ora ketok. Nah, gitu kan. Jadi boleh nggak orang Kristen marah? Kapan orang Kristen boleh marah? Nah, lo kapok mau kapan? Kapan orang Kristen boleh marah? Kapan? Yesus saja marah. Tetapi Daud menasihatkan jangan marah. Loh, kontradiksi. Iya, Daud menasihatkan jangan marah, tetapi Yesus sendiri marah. Nah, karena itu saya bertanya, kapan orang Kristen boleh marah? Contoh sing penak. Jenengan sing punya anak-anak usia 5 tahun begitu, udah bisa jalan intak-intik ke sana kemari. Kemudian ketika dia sedang jalan-jalan, rumah tetangga itu ada ayam yang sedang, ya di pekarangannya itu ada telurnya. Itu dasar anak, gak ngerti unggah-ungguh, pokoknya TS apa, diambil bawa pulang sambil berteriak, "Pak, aku yang kondong." Bapaknya langsung bilang apa? Kira-kira apa yang dilakukan oleh ayam itu? Bagus, pinter kamu. Bagus, kamu pinter. Besok pergi lagi ambil sak pekarangan yang bisa. Bukan bapak yang normal itu, mesti untuk kurang sakon. Nah, karena itu kita boleh marah. Yesus marah ketika melihat ketidakbenaran itu terjadi. Jadi Yesus marah ketika melihat ketidakbenaran itu terjadi. Saudara boleh pelajari dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana Yesus marah ketika melihat kedegilan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang yang notabene adalah ahli di dalam agama. Dia marah ketika melihat ketidakbenaran terjadi, ketika melihat kedegilan hati para ahli agama, maka dia marah. Jadi kita kalau melihat anak-anak kita melakukan hal yang nggak benar, boleh marah. Yang nggak boleh itu apa? Nah, pinter kabeh. Satus, semoga satu bareng aku. Nah, di sini kenapa Raja Daud mengingatkan kita semuanya dilarang untuk marah? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, mau atau tidak mau, bahwa setiap kita ini seringkali
Begitu melihat sesuatu terjebak dalam keinginan-keinginan dan yang menimbulkan rasa tidak senang, ingin rasanya kita marah karena apa? Marah yang menyebabkan marah itu adalah rangsangan dari luar, sama seperti dalam ayat 1. Ayat 1 jelas sekali dikatakan tadi, ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Berarti kemarahan ini datangnya ada rangsangan yang datang dari luar. Kita tidak boleh marah ketika kita mendapatkan rangsangan-rangsangan yang dari luar. Melihat si A, aku kok gak senang dengan si A. Apalagi perbuatannya, apalagi itu, ininya dan sebagainya. Dia menimbulkan saya ini. Nah, bagaimana kira-kira kalau menghadapi yang demikian? Padahal pemazmur nasihat kita, jangan marah. Saudara yang dicintai Tuhan, satu contoh paling enak. Saudara sebagai orang Kristen yang aktif, orang Kristen yang setia, anak Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika itu Tuhan bilang sama anak-anaknya, nah, kamu aku lengkapi dengan M16. Betul ya, M16 ya, senapan otomatis, pokoknya jangankan ya tinggal pencet doang. Disuruh pergi ke hutan. Begitu di hutan ketemu dengan macan. Begitu ketemu dengan macan, dasar orang Kristen sing tenanan, orang Kristen yang sungguh-sungguh rohaninya luar biasa, dia mau nembak macan, dia pikir salah, kayak dosa. Kemudian dia berlutut, Tuhan, ubahlah macan ini menjadi kucing. Benar nggak itu? Benar nggak? Bisa nggak kira-kira macan jadi kucing? Sementara saudara berlutut, dimplok oleh macan. Kan begitu nggak? Dimplok itu saudara sama macan itu. Jadi bukan kita harus terganggu dengan yang ada di luar, karena kita ini sudah dilengkapi dengan kemampuan ekstra. Maka seharusnya saudara gak perlu berdoa, tembak saja doa. Jadi bukan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan ubah macan itu menjadi kucing, tetapi yang bisa kita ubah adalah nyanyian pujian tadi katakan, ubahlah hidupku. Jadi yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita mengubah diri kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Bukan masalah itu yang harus ditiadakan. Saya beberapa tahun yang lalu sakit gigi. Ya gak gampang saja sakit gigi, ada banyak orang katanya ngemutu yasak gegem. Enaknya ngemutu yasak gegem. Iso hilang, ya hilang sakitnya kroso asine, hilang sakit giginya, gludregnya enggak. Saya coba pergi ke dokter, dokter bilang baik, cabut karena ini sudah nggak bisa baik dok silakan cabut. Gagah rasanya, ngadepi masalah itu gagah. Ternyata begitu dokter menyiapkan alat-alatnya, aduh, minder juga saya, delok tang. Ya, delok, protak-protak gak karuan. Gak apa-apa, nanti saya suntik Pak dulu biar gak terasa sakit. Udah Pak, tiduran sini, tidur. Wah, dokter bagus baik sekali, apalagi tahu saya pendeta. Wah, diperlakukan luar biasa istimewa. Suntik terus, aku waktu disuntik itu rasanya juga enak. Gak enak. Sudah, Pak, tunggu 15 menit ya, nanti masuk pagi. 15 menit dipanggil, Pak Yahya masuk. Begitu Pak, nanti kalau masih sakit bilang ya. Begitu dengar suara klotek-klotek tang, padahal nggak sakit, tapi karena pengaruh mendengar suara, saya bilang masih sakit Pak, sakit dong. Suntik lagi, aku sakit 2 kali. Ya suntik 2 kali, keluar lagi, nanti 15 menit masuk lagi Pak. Tetap pikiran ini sudah terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Begitu dengar suara tang, walaupun gak sakit, tapi dengar suara tang, pikiran ini terpengaruh. Sakit. Dokter bilang, kalau Bapak kepengen sehat,
bisa menikmati makan enak. Wah, ini aku sih paling nggak bisa mengingat itu makan enak. Kalau Bapak ingin makan enak harus berani. Saya bilang, ya udah dokter, saya pasrah. Akhirnya apa? Saya berani, saya harus berani menghadapi masalah untuk menghilangkan penyakit itu. Terpaksa gigi dicabut. Begitu habis cabut, rasanya pengaruh obatnya hilang, karek sakitnya. Tapi bersyukur sampai hari ini saya bisa menikmati makan enak. Untuk bisa menikmati makan enak, saya harus berani menghadapi masalah. Saya yakin kita kepengen hidup nyaman, maka kita harus berani pula menghadapi setiap persoalan yang ada. Jangan pernah minta Tuhan ubah macan menjadi kucing. Mustahil itu akan terjadi. Mustahil Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Tetapi ubahlah hatiku, ubahlah hidupku untuk mengatasi setiap persoalan dan masalah. Maka barulah kita bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Nah, inilah saudara yang cintai Tuhan, karena itu mari. Dan yang pertama adalah untuk kita bisa menghadapi masalah, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ini untuk menghadapi masalah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa menguasai masalah, mari kita belajar kuasai diri. Kuasai diri kita untuk bisa menjadi tenang sehingga kita bisa berdoa. Kalau saya sedang pegel dengan si A, saya lagi pegel sekali dengan si A, kita mau berdoa gampang kalau susah? Alkitab tidak pernah mencatat kalau kamu berdoa itu harus merem. Sorry, Alkitab tidak pernah mencatat. Alkitab tidak pernah mencatat kalau kamu berdoa harus menghadap ke arah tertentu. Alkitab tidak pernah mencatat kalau kamu berdoa itu harus buka mata. Cuma mari kita belajar bagaimana tujuan daripada doa itu adalah kita ngobrol dengan Tuhan. Bicara soal ngobrol itu berarti ada komunikasi dua arah. Kalau saya ngobrol dengan Bapak Gembala, maka saya harus ngobrol dengan dua arah. Kalau saya ngobrol tapi bukan dua arah, namanya bukan ngobrol tapi saya laporan. Pak, lapor, pekerjaan yang Bapak percayakan kepada saya sudah saya lakukan dengan baik. Ini namanya laporan, bukan ngobrol. Doa itu adalah ngobrol. Bicara soal ngobrol, itu kita harus dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau Bapak Gembala misalnya bahasa Indonesia, kemudian saya ngomongnya dengan bahasa Jawa, Gembala akan kesulitan untuk menampung, untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bahkan mungkin di dalam ketidakmengertiannya dia tidak akan menjawab apa yang saya katakan. Karena di dalam kekristenan tidak pernah Tuhan menentukan buat saudara dan saya ngobrol dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang tidak kita mengerti, tapi Tuhan menginginkan ngobrollah dengan saya dengan bahasa yang saudara mengerti. Saudara tahu yang namanya jemblem? Saudara tahu jemblem? Apa itu jemblem? Apa? Nah, jemblem itu kan telo yang diparut, iya toh? Telo yang diparut dalamnya dikasih gula, terus digoreng, itu jemblem. Tapi coba saudara ke Jawa Tengah, di sana saudara bilang beli jemblem, itu jemblem, gak ada yang ngerti, gak ada yang ngerti. Di sana ngertinya ondol-ondol, ya kan? Gak ada yang ngertinya ondol-ondol. Jadi kalau saudara ngobrol di Jawa, saudara bisa beli yang namanya beli ondol-ondol. Itu pasti saudara kan dikasih jemblem. Kalau saudara pergi ke daerah Jawa Barat, saudara bilang beli jemblem, orang Jawa Barat akan tanya, namanya pakai jemblem. Ya, iya kan? Kalau akan ke
Jawa Barat saudara bertanya, beli jemblem, orang sana akan bertanya, jemblem teh naon eta? Karena di sana namanya bukan jemblem, misro, amis di jero. Misro itu artinya amis di jero. Jadi yang manis ada di dalam itu namanya misro. Di sini jemblem, di Jawa Tengah ondol-ondol. Mungkin Sumatera sana akan beda lagi. Mungkin daerah-daerah lain akan berbeda lagi. Nah inilah pengertian daripada kita ngobrol. Itu kita harus dengan bahasa yang bisa kita pahami. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan hanya suku Jawa, tetapi berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Jadi Indonesia ini paling kaya. Satu saat saya pergi ke daerah Belingi, di sana saya dijamu makan, ya suruh makan, dijak makan. Sebelum makan dia bilang, Pak, berdoa. Saya berdoa dengan bahasa Jawa. Duh Allah sang Romo ingin ngedanton wonten kraton ing swarga. Wis ora ngerti Pak Mbak. Duh Allah sang Romo ingin ngedanton wonten kraton ing swarga. Ini bahasa Jawa itu paling enak buat saya. Buat orang lain enggak enak. Kemudian si tuan rumah itu bilang, Pak, tolong saya disusulkan bagaimana doa untuk makan, bagaimana doa mau tidur, bagaimana doa mau. Saya bilang, doa itu keluar dari hati kita. Gak bisa kita pelajari, gak bisa meniru orang lain. Ya Pak, tapi saya senang doanya Bapak. Saya pulang sampai rumah, saya ketikkan doa bahasa Jawa. Begitu saya kasihkan ke dia, sebulan berikutnya saya kesana bilang, Pak, ampun, aku blas gak ngerti. Kan gak perlu kita niru bahasanya orang lain. Ya. Saudara gak perlu niru bahasa saya juga gak akan niru bahasa saudara. Tapi saya hanya ingin berusaha bagaimana Allah mengerti apa yang saya katakan dan saya mengerti apa yang Allah mau dalam hidup saya. Nah inilah sebabnya di sini Tuhan katakan kuasailah dirimu dan jadi tenang. Kalau saudara berdoa dengan tutup mata bisa konsentrasi bertemu dengan Tuhan, silakan. Boleh. Tapi begitu tutup mata, malah ketok bayangan itu si B, si model nih, itu nyintas aku harus B. Melek, gak apa-apa, Tuhan gak marah. Tapi begitu saudara melek, malah ketok si A sama model nih, orang iso berdoa. Sebab itu di sini dikatakan kuasailah dirimu. Jangan menguasai orang lain, kuasailah diri kita sehingga masalah itu bisa menjadi batu loncatan buat kita menuju kepada sukses. Ini yang Allah mau, sehingga kebahagiaan itu bisa tercapai. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, Allahu a'lam kalau saudara bisa mencapai persoalan dan masalah saudara cinta itu kan. Ada alasan kenapa Pemasmur mengatakan kita tidak diperbolehkan untuk marah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Alasannya ini. Kenapa? Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 9. Yang punya Alkitab bahasa Jawa, ya, yang punya Alkitab bahasa Jawa, saya minta tolong dibacakan nanti ya dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras. Saya kepingin bahasa Jawa yang terjemahan tahun 1981. Iya. Ya. Ya, bisa ditayangkan kalau ada yang ya. Ini dari kitab Pengkhotbah dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan bodoh pintar. Jemaat Tuhan di tempat ini kepengen jadi orang bodoh, orang pintar. Berarti nggak boleh gampang marah. Ya, yang punya bahasa Jawa silakan bantu saya baca. Tahun 81. Ya, ini Ibu Gembala sudah punya Alkitab bahasa Jawa terjemahan tahun 81. Ya. Silakan Ibu Gembala. Kohelet pasal 7 ayat 9. Iya. Ojo age-age nesu ing sajroning ati, awit nesu iku lumangkat ing atine wong gemblung. Ah, loh, apa? Apa katanya? Jadi orang yang gampang marah
bahasa Jawa tegas sekali. Di situ dikatakan atine wong. Jangan kepengen waras, kepengen sehat, kuasai hatimu, kuasai dirimu, jangan gampang marah. Kita belajar hadapi masalah itu juga dengan hati yang tenang, menguasai diri, sehingga nanti saudara akan dikatakan kita bukan orang-orang yang gendung. Gendung itu biar aku nggak ngerti itu urusannya dengan nanti cari sendiri. Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama untuk kita benar-benar bisa menjadi pelaku firman. Karena jelas sekali alasan kenapa orang tidak boleh menjadi marah. Alasannya adalah supaya kita ini bukan dikatakan atau dihisapkan menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mengerti kehendak Allah, dan bukan orang gendung. Orang gendung itu kan orang yang bahasa Jawa, gendung itu kan edan, biasanya cari sensasi. Yang dia kerjakan semuanya adalah untuk melaku sembarang itu, waduh mangan sembarang, melakukan segala sesuatu juga. Saya kemarin ketika berangkat ke sini, kemudian saya itu di depan dengan menantu saya, mantu si kecil, kemudian di belakang ada orang gila tuh begitu masuk habis perempatan mau masuk ke hutan, itu dia tidak menggunakan busana. Wis dia ke Taman Eden gitu. Lo bahkan dia mau ke Taman Eden. Blas gak gue isin. Itu mau gendung. Jadi kalau jemaat Tuhan di tempat ini ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin hidup berbahagia, cobalah kuasai dirimu dengan baik supaya kita tidak menjadi orang gendung. Yang kedua, Yang kedua di sini dikatakan bahwa pemazmur, masih kita balik ke dalam Mazmur, dikatakan pasal 37 ayat 1, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati. Nah, itu. Yang kedua, jangan iri hati. Orang iri itu biasanya kalau melihat apa? Orang sukses atau orang menderita? Ya. Orang iri itu biasanya orang yang apa? Senang melihat orang yang sukses atau senang melihat orang yang menderita? Tunggu di TV apa? Kayak TV ini sampai gede lagi. Bal-balan ini jadi lebih gede ini Bang Dastu baliknya. Kan begitu toh? Terus kemudian kita berpikir, duit kok dia oleh saudara TV. Kayak kok gereja ini sombong, katek kaya ono, duit kok dia. Uang dari mana? Biasanya orang iri itu senang ya melihat orang yang sukses. Ya, senang gak? Hati-hati. Di dalam kekristenan ini kita selalu diajar oleh Tuhan. Karena itu ada banyak hal yang perlu untuk kita pelajari, untuk kita pahami, supaya apa? Kita benar-benar bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, hidup dengan bahagia. Karena di lain sisi, di dalam kekristenan kita juga harus melihat ke atas, tapi di sisi lain kita juga harus melihat ke bawah. Suatu saat saya ini naik sepeda motor saya lama berhenti di perempatan jalan. Begitu di samping saya ini ada sepeda motor baru, bagus lagi, mereknya barang suaranya jian, rasanya gigis enak. Aku bayang, ya aku numpak iki ndak gagahe, aku numpak iki ndak enak. Terus sampingnya lagi ada mobil Pajero Sport. Waduh, enaknya lo bannya tok gede lo ya. Mindah enaknya lek numpak lo ya. Pokoknya satu keluarga rasanya bahagia sekali. Rasanya bahagia. Saya ingin lihat itu. Tapi begitu saya melihat yang sebelah kanan saya katakan, ya aku kok hanya bisa numpak
pak sepeda motor yang model lama. Rasanya saya orang paling menderita di dunia. Saya orang paling menderita di dunia. Tapi apa yang terjadi ketika saya menengok sebelah kiri, ada orang yang sedang duduk dengan tangan yang begini. Saya lihat tangannya ini tidak terijini separuh kabeh, separuh begini. Sampingnya di bawah situ ada omplong. Dia duduk, tangannya di sini yang satu ini pakai bakiak gitu karena rupanya tangannya nggak sehat. Sehingga kalau jalan dia nggak bisa jalan dengan baik. Begitu saya melihat ke sebelah kiri saya, apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih izinkan saya mengendarai kendaraan sepeda motor dan tidak pernah mogok lagi. Terima kasih Tuhan. Ternyata di sana ada banyak orang yang lebih menderita dibanding saya. Nah inilah saudara. Karena itu mari, hidup ini harus memiliki keseimbangan, bukan hanya selalu melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Karena di sana ada banyak orang yang jauh lebih menderita dibanding saya. Tetapi yang menguasai diri kita ini seringkali terjadi adalah apa? Iri hati, marah, iri, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Nah karena itu di dalam hal-hal yang jasmani, mari kita coba melihatnya ke bawah, sehingga kita akan bisa terima kasih kepada Tuhan. Kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Saya tinggal ya sama dengan di sini dekat masjid. Kadang-kadang jam 4 pagi itu udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Saya katakan terima kasih Tuhan. Engkau izinkan saya tinggal di samping rumah ibadah kekasih saya, saudara saya, sehingga saya tidak perlu pasang alarm, tapi saya dibangunkan oleh mereka. Saya bisa berdoa. Loh, kok enak dong? Nih kami hidup itu nyaman aja, nggak usah dibikin berat lah. Nggak usah dibikin berat. Hidup itu sudah susah. Jadi jangan ditambah-tambahin dengan kesusahan. Jangan tambahin dengan kesusahan. Satu saat saya ini senang melayani kematian. Jam 2 dini hari, saya itu baru selesai menghias peti, memasukkan jenazah ke dalam peti. Jam 8 pagi saya harus memakamkan. Begitu dibawa ke kuburan, masuk dalam kuburan, di kuburan itu diterima dengan katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang satu temannya bilang, Pak, dilayani pendeta. Begitu melihat saya, dilayani pendeta. Saya tidak mematahkan semangat mereka. Saya katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terjemahkan. Apa sih artinya Allahu Akbar? Allah yang Maha Besar. Bukankah pemazmur juga katakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Allah yang Maha Besar. Karena ketika saya selesaikan khotbah untuk kematian di kuburan, karena itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya temanya berubah jadi Allahu Akbar. Belum enak dong. Hidup itu nyaman, nggak usah dibikin susah, nggak usah dibikin susah. Hidup itu nyaman. Apalagi di sini dikatakan bahwa kita ini tidak boleh iri hati terhadap orang apa yang berbuat curang. Jadi walaupun tetangga itu punya hal yang mungkin lebih baik daripada kita punya, ya kita nikmati saja. Saya bersyukur, saya jujur sangat bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan buat saya. Karena apa? Ayat yang kedua dari Mazmur pasal 37 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, sebab mereka yang menjadi penyebab kemarahan kita, yang menjadi penyebab iri hati kita, dikatakan apa? Segera, nah enak tuh ya, segera lisut. Segera lisut. Lisut itu apa sih? Lisut itu apa sih? Nah kalau saya melihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Jawa, ya, dalam terjemahan bahasa Jawa terbitan tahun 1981, di sana dikatakan amargo iku enggal bakal padha layu kaya suket.
utawa alung kaya tetuhan kang ijo. Jadi berarti orang-orang yang menjadi penyebab saudara dan saya kehilangan kontrol diri, sehingga kita mudah marah, kita mudah iritasi, kita mudah iri terhadap orang lain. Ayat 2 menjelaskan penyebab-penyebab itu tidak akan lama, hanya sebentar. Dan apalagi kita, kalau sampai kita melepaskan diri atau kehilangan keselamatan, saudara yang cinta oleh Tuhan, hidup di dunia itu hanya sementara, ibaratnya mampir ngombe, orang kontrak, orang kos. Nek saya mampir ke rumahnya saudara, ngunut ngombe, iki ora terus ngunut turu. Ora, ya ngunut ngombe bar ngombe ngalih. Tapi nek saya kos di rumah saudara 1 bulan. Nek kontrak bisa 2 tahun. Saya kontrak mesti 2 tahun loh ya. Nanti 2 tahun. Kalau mau neruskan, regone muda, pinter loh. Nah ini kondisi orang yang menjadi penyebab kemarahan kita, yang menyebabi penyebab iri hati kita, ini tidak akan lama, berarti hanya sementara, sebentar. Sebab di sini dikatakan koyo suket, koyo kembang suket. Jadi suket itu, nek pagi kena embun pagi, wah itu ketok seger ya, seger enak sekali. Tapi begitu kena sinar matahari yang terik, suket itu enggal layu, suket itu akan hilang, suket itu akan mati. Nah inilah kehidupan orang yang menjadi penyebab. Jadi kita nggak perlu kalah dengan mereka karena kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kita bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah. Karena masalah itu tidak akan lama. Bukankah kita meyakini bahwa pencobaan-pencobaan yang berlaku dalam hidup kita itu adalah hal biasa, yang tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita, tetapi Allah yang setia dan adil, Dia akan datang tepat pada saatnya untuk memberikan kemampuan, bukan mengangkat loh ya, memberikan kemampuan kepada saudara dan saya mengatasi setiap masalah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Tuhan memberi kemampuan, bukan mengangkat masalah. Ojo pek dengan Tuhan, terus kemudian apa ujian, ya, wis pokok berdoa mesti lulus, mbel. Wis pokok berdoa mesti nilainya bagus, gak ada itu ceritanya. Bahkan ada lagi yang ekstrim, bukunya dibakar, dadekno kopi diucap, diombe, mesti pinter karena ilmunya masuk kabeh. Ini jadi gemblung. Gak. Tugas kewajiban pelajar adalah belajar. Baru ilmu itu akan terserap dan kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai. Sampai kapan sih Pak belajar? Seumur hidup. Oh, belajar itu seumur hidup. Jangan pikir nek wis sudah tua, sudah lulus, enggak. Lolos yo. Lulus enggak. Belajar itu sampai kepada akhir hayat. Jadi enggak ada ceritanya orang itu sudah lulus enggak. Nah, saudara cinta oleh Tuhan karena mari kita terus jadilah belajar, karena kita tahu bahwa di dalam kita supaya untuk tidak menjadi orang iri hati, maka kita ini harus menjadi orang yang cerdas. Jadi untuk bisa menikmati hidup bahagia adalah kita harus mengupayakan diri supaya kita ini menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang harus kita perbuat. Saya kadang-kadang ya kadang-kadang mengeluh, terjebak juga. Karena apa? Saya setiap hari itu harus bangun jam 3 pagi. Saya tiap hari bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3, saya tidak langsung turun dari tempat tidur. Bantal saya geret buat senderan. Saya hanya berdoa yang pertama,
terima kasih Tuhan saya masih bisa bernapas. Loh, enak toh? Kenapa saya berterima kasih karena saya bisa bernapas? Karena salah satunya saya kalau berkunjung ke rumah sakit, delok wong selangnya yang kene, selangnya di tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, wis diselang koyo ngono iki kudu bayar. Ti orang rendah. Saya bisa bernapas menghirup udara segar tanpa harus membayar. Karena itu saya katakan pertama kali saya katakan terima kasih Tuhan saya masih bisa bernapas. Loh enak toh? Jadi nikmat hidup itu. Setelah terima kasih, saya nggak langsung. Saya tunggu jawabannya Tuhan. Tuhan, apa jawabanmu? Kalau saya sudah berterima kasih. Nah kadang-kadang kita itu berdoa, isinya bermimil, ya bermimil, kita nggak pernah memberi kesempatan buat Tuhan ngomong kepada kita. Katanya doa itu adalah hubungan timbal balik, tapi yang terjadi kita seringkali hanya bermimil, membuat laporan, tidak memberi kesempatan buat Tuhan ngomong kepada kita. Karena saya kalau pagi hanya ucapkan terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku kesempatan bernapas. Sudah saya diam, nanti jam setengah 4 saya baru turun dari tempat tidur. Saya dimanjakan oleh Tuhan. Karena itu Alkitab saya itu ada Alkitab karaoke. Di tab saya itu ada Alkitab karaoke. Karena saya tahu Ibrani katakan bahwa iman itu datang dari mendengar. Roma ya, bukan Ibrani ya. Iman itu datang dari mendengar. Karena Alkitab karaoke saya setel. Tapi bukan hanya mendengar roh, saya penteluni. Saya sambil membaca, saya mendengar. Kita dimanjakan oleh Tuhan loh. Saya nikmati itu kesempatan yang Tuhan berikan. Dimanjakan, saya dengar, saya baca. Setengah jam 4 saya matikan. Setengah jam 4 saya matikan, baru saya nyalakan kompor, bikin minuman. Bikin minum, menikmati roti, palingnya 2 potong. Nanti setelah itu makan roti tawar 2 potong, siap-siap saya jam setengah 5 saya berangkat siaran di radio. Waduh, luar biasa. Enak sekali. Kadang-kadang juga terjebak dengan rasa malas. Kadang-kadang terjebak dengan rasa capek. Tetapi saya kembali katakan, kalau Tuhan itu tidak pernah capek menolong saya. Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong saya. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati saya. Maka saya juga harus semangat maju. Jam setengah 5 saya berangkat ke radio. Jam 5 kurang 20 instrumentalia saya setel. Persiapan 10 menit. Instrumen saya setel jam 5 Indonesia Raya. Jam 5 lebih 5 menit berdoa sampai jam 5 lebih 30. Setengah 6 baru saya setel renungan firman Tuhan sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 saya ucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun dan sebagainya serta kata-kata yang menyemangati buat anak-anak Tuhan. Saya berikan temanya di situ adalah sapa gembala. Loh enak. Saya bisa menikmati itu ketika menyapa pendengar. Nyapa pendengar nanti siang hari. Saya setengah 12, jam 7 saya pulang. Saya pulang biasanya saya nggak langsung aktivitas apa-apa, tapi saya langsung tidur lagi. Tidur lagi. Terus kayaknya nggak lagu Mbah Suhib ya toh. Bangun tidur lagi. Nah, bangun lagi, tidur lagi. Nah, saya enggak bangun tidur, beraktivitas, selesai aktivitas tidur lagi. Nanti setengah 12 saya sudah siap lagi siaran. Loh enak toh? Jam 12 saya mulai siaran bahasa Jawa. Saya mulai siaran bahasa Jawa. Temanya, kita acaranya adalah gayeng mana ini. Wah, ngobrolnya gayeng. Saya biarkan pendengar untuk bisa ngobrol dengan saya dengan menggunakan bahasa Jawa. Sing nggak bisa bahasanya baik, ngomong boleh. Wah, nanti ada pembacaan firman Allah. Saya sekarang sedang memprogram bagaimana
untuk bisa ada pembacaan firman Tuhan bahasa-bahasa daerah yang lain. Tapi sampai hari ini belum. Saya akan program itu untuk bisa ada pembacaan. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi cerdas, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini adalah nasihat. Kalau kita kontraskan dengan apa yang disampaikan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat sampai dengan ayat 17, di sana dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi mari jemaat yang dicintai Tuhan, mari kita berusaha semaksimal mungkin jangan mengoreksi kesalahan orang lain, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Memang kalau kita mencari, rasa-rasanya kita ini adalah orang yang paling benar. Jujur, saya juga kadang-kadang merasa paling benar. Tetapi ketika saya bergaul dengan sesama, saya baru merasa ternyata saya ini adalah orang yang paling bodoh. Begitu saya melihat ke atas, saya melihat ada pendeta yang sangat diberkati. Saya tidak iri dengan mereka, tetapi saya hanya bertanya dalam hati, bagaimana caranya? Apa yang dikerjakan oleh pendeta itu kok bisa diberkati oleh Tuhan? Ternyata jawabannya ada dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Karena dia setia, taat dengan peraturan Allah, dan itu bukan hanya untuk para pendeta saja, tapi buat semua jemaat Tuhan. Itu setia. Dalam beberapa COVID ini, saya melayani orang yang meninggal karena COVID. Itu bukan sekali, dua kali, beberapa kali. Dan saya punya komitmen. Rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sekitar saya katakan, selama COVID, pelayanan kematian akan saya ambil sendiri. Jadi yang lain nggak saya bagikan, nggak saya kasih pelayanan. Walaupun saya berhak untuk menunjuk sekalipun gembala sedang, karena saya adalah seksi kematian. Saya berhak menunjuk gembala sidang. Tetapi saya katakan, selama COVID, saya tidak akan menunjuk siapa-siapa, tapi saya akan melayani sendiri. Dengan pemikiran, kalau toh saya terserang COVID, saya meninggal karena COVID, cukup saya sendiri. Tapi saya punya prinsip, karena di dalam Markus pasal yang ke-16 jelas dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, sehingga minum racun juga tidak akan mati, kalau jengking juga tidak akan menyengat kita. Aduh saudara, melayani COVID itu, melayani orang yang meninggal karena COVID, satu saat saya ditelepon dari kepolisian. Pak Pendeta tolong jam 3 harus siap di kuburan. Ada apa Pak Polisi? Melayani jemaat yang meninggal karena COVID. Siap. Berangkat ke kuburan, layani COVID. Aku itu begitu mau sampai di kuburan, itu petugas dari kesehatan langsung bagikan APD. Pak Pendeta tolong pakai APD. Saya pakai APD, rasanya nggak boleh. Saya yakin di sini pernah ada yang pakai APD. Gak enak, sumuk nggak karu-karuan, sudah sumuk disemprot lagi. Aduh, ini rasanya ya, udah beres. Saat lagi saya ditelepon dari rumah sakit, Pak, ini ada orang Kristen yang meninggal, tapi keluarga minta untuk didoakan oleh pendeta. Tak pikir kenapa kok yang ditelepon kok saya, kok ngerti-ngerti nih. Jadi rupanya nomor telepon saya sudah tersebar kemana-mana. Ya, bersyukurlah dipercaya oleh Tuhan. Nah, Bapak Pendeta mau berdoa di mana? Di rumah sakit apa di kuburan? Dikasih pilihan. Saya milih resiko rendah. Namanya dikasih pilihan kan boleh. Sekarang mau makan udang, apa mau makan ini? Loh, saya pilih yang paling enak, no. Tapi begitu ngadepi COVID, saya pilih resiko terendah. Saya melayani di kuburan, tapi
tolong Pak dibawakan APD. Ya siap. Saya tunggu di kuburan. Begitu jenazah datang saya tanya, mana APD? Maaf Pak, lupa nggak bawa APD. Ya ampun. Saya hanya berprinsip, Tuhan, kalau Engkau yang mengutus, aku percaya Engkau yang menjaga dan melindungi aku. Layanilah itu COVID, gak ada masalah. Yang terakhir saya melayani COVID itu baru meninggal. Saya ditelepon, Pak, meninggal. Ya wes, saya datang. Jarak saya dengan jenazah itu 2 meter. Ngobrol dengan yang punya rumah. Ngobrol. Begitu datang Pak, saya lihat Pak, Pak Lurah. Langsung, Pak, itu ada Pak Lurah. Saya keluar, ketemu Pak Lurah. Cerita, Pak, itu karena COVID. Saya bilang, Pak, bersyukur. Saya katakan, terima kasih Tuhan, Kau tetap melindungi dan menjaga saya. Semua melayani dengan baik, tidak ada masalah. Karena saya yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu di dalam Efesus dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu ini mengerti kehendak Allah. Jadi kita berani melangkah, berani melakukan segala sesuatu. Itu adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Jadi jangan pernah kita lakukan sesuatu yang enggak. Jadi kalau saya melakukan itu, saya punya keyakinan. Tapi kalau saya dolan, ya, saya dolan, kemudian terserang itu ini dan sebagainya, wah itu bukan. Karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan yang maha baik kepada Tuhan yang maha kasih. Nah, saudara yang dicintai Tuhan, karena itu kita harus menjadi cerdas di dalam segala hal, karena hidup itu adalah berproses. Karena itu kita harus tahu Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Bagaimana kecerdasan yang harus kita lakukan? Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Ya. Caranya adalah mari kita tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ingat, saudara, kita tidak akan mampu melakukan sesuatu kalau kita terlepas dari rantingnya. Ketika saya tinggal di salah satu desa di daerah Pantai Serang, di daerah Kali Klatak namanya. Itu samping gereja itu ada pohon apokat. Ada pohon apokat. Waduh, saya senang buahnya. Saya senang karena buahnya itu memang enak dan rasanya, aduh pokoknya nikmat sekali lah kalau makan itu, lupa segala-galanya. Yang ingat cuma ini, nikmatnya ini. Tapi ketika buah itu akan berbuah, pohon itu akan berbuah, apa yang terjadi? Banyak ulat. Iya tuh banyak ulatnya. Nah itu saya paling benci. Saya paling benci dengan ulat-ulat itu. Sehingga saya bilang sama anggota gereja, besok ditebang sajalah. Loh, oh itu enak loh buahnya. Iya, tapi saya nggak senang dengan ulatnya. Ditebang. Setelah ditebang, ya sudah ada mulai buahnya, ada yang masih bunga. Saya lihat, hari pertama daunnya masih tetap hijau. Buahnya juga masih tetap menempel. Hari kedua, ketiga, keempat masih mulai, sudah hari kelima mulai layu, hari ketujuh mulai merotol. Hari ketujuh mulai merotol. Dan berikutnya tidak terpakai lagi sama sekali. Sama, karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau saudara ingin diberkati oleh Allah, kita tahu sumber berkatnya tergantung pada saudara dan saya. Karena jangan pernah iri kalau melihat orang diberkati, tapi koreksi, apakah saya benar tinggal di dalam Yesus? Apakah saya masih melekat di dalam Yesus? Karena ayat ini jelas. Kalau kamu tinggal di dalam Yesus, kamu itu pasti belum. Kalau kamu pisah dari Yesus, sama seperti pohon apokat. Begitu letak batangnya berpisah dengan caranya tidak mampu bertahan hidup. Walaupun sehari mungkin kita bisa menyombongkan diri, tanpa Yesus saya sehat, tanpa Yesus saya tidak kekurangan berkat. Tapi ingat,
Karena kalau ingin saudara memiliki berkat yang kekal, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup berbahagia, rahasianya tetap tinggal di dalam Yesus. Ekspresikan firman itu, nyatakan firman itu lewat kehidupan kita. Karena orang akan mengenal Yesus itu dari perbuatan saudara dan saya. Orang akan mengenal Yesus itu dari saudara dan saya. Karena itulah dalam Injil Matius pasal yang ke-6, pasal 5, ayat yang ke-16 jelas di sana dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya, karena dengan perbuatanmu yang baik orang akan mengenal siapa Tuhan. Dan kalau kamu berbuat baik, Tuhan yang akan dipermuliakan. Saya kadang bertanya, Tuhan, kenapa kok saya harus bercahaya? Siapa sih saya? Jangan jangan salah, saudara. Tuhan memerintah karena Tuhan tahu siapa saudara. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kamulah, ayat 14 di sana dikatakan, kamulah terang dunia. Karena Tuhan menyuruh kita untuk apa? Terang kita mari kita pancarkan. Terang kita pancarkan. Tadi nyanyian pujian apa dia yang terakhir itu kata, aku milikmu ya, aku milikmu. Kalau kita merasa miliknya Tuhan, maka kita harus bisa bercerita ketika orang bertanya, siapa Tuhanmu? Ketika kumpul dengan orang Kristen, haleluya, Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang yang non-Kristen, ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Isinya cuma guyu. Apa rasanya guyu itu jawaban untuk menjelaskan siapa Tuhan. Pancarkan. Karena itu saya kalau ada orang minta-minta, saya lihat orangnya. Kalau orang itu layak diberi, saya beri. Kalau enggak. Kalau toh saya harus memberi, pasti saya kasih kesan. Manfaatkan berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan, walaupun kecil ini berkat Tuhan. Manfaatkan dengan baik. Karena mencintai sesama sesuai dengan perintah Tuhan, itu bukan berarti harus selalu memberi, tapi pemberian yang disertai dengan pendidikan. Jadi kalau memberi tanpa menyertai dengan pendidikan, sama dengan saudara itu sedang mencetak pengemis. Ya. Jadi jangan jadikan kita orang pengemis, tapi ayo kita tetap tinggal di dalam Kristus supaya kita ini benar-benar bisa memancarkan terang dan kasih Tuhan. Yang berikutnya kita lihat, di samping kita ini harus menjadi cerdas, maka kita ini harus bisa mengucap syukur dengan cara bagaimana menghadapi semua masalah itu dengan hati yang lapang. Menghadapi semua masalah itu dengan hati yang gembira. Karena apa? Hati yang gembira itu adalah jadi kalau pengen sehat, ya coba ciptakan hati yang gembira. Ciptakan hati yang gembira dalam hidup kita. Gampang apa sulit ciptakan hati yang gembira? Jadi sehat atau tidak itu bukan urusannya Tuhan, tapi urusan kita bagaimana kita menciptakan hati yang gembira. Tuhan saya sakit, Tuhan saya menderita. Bukan sakit, bukan menderita, bodohnya kita sendiri. Bodohnya kita, Tuhan itu orang yang membuat saya menderita, bukan mereka. Bodohnya kita yang tidak bisa menghadapi mereka. Jadi kita mari ciptakan hati yang gembira. Walaupun kesulitan itu bukan berarti tidak ada, tapi ciptakan hati yang gembira. Saya bersyukur, saya kalau jam 5 lebih 5 menit pagi, itu saya selalu kontak dengan beberapa pendengar. Di sana hari sebelumnya saya bilang, saya WA, besok pagi doa ya. Salah satu di antaranya adalah Ibu Widya. Ibu Widya itu ada di luar negeri. Saya bilang, tolong besok pagi berdoa ya. Loh caranya gimana Pak? Apa saya harus datang ke radio? Enggak usah. Nah terus lewat telepon. Kamu di sana, aku di Blitar. Telepon. Loh sekarang kan gampang. Lah anak Tuhan deh, gak bisa memanfaatkan itu, eman. Akhirnya dia berdoa. Pagi jam 5 lebih 5 menit, saya telepon dari radio. Sobat Tuhan yang berbahagia dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mengadakan doa syafaat yang nanti akan dipandu oleh Ibu Widya dari Hongkong. Waduh, pendengar kan rasanya langsung
biasa ini dari Hongkong. Kepada Ibu Widya dipersilakan untuk memimpin doa syafaat doa. Pokok doanya sudah saya kirim. Doa. Jam 5 lebih 5 menit. Saya mulai. Nanti bergantian, hari ini Ibu A, besok Ibu B, terus hamba-hamba Tuhan saya jadwal untuk ikut berdoa. Nah karena itu kita supaya kita bisa menghadapi persoalan dan masalah, karena itu kita harus bisa menciptakan hati yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Karena itu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat, di sana dikatakan apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu luar biasa. Maka tadi saya bilang, diberkati atau tidak semua tergantung bukan pada Tuhan, tetapi kepada saudara. Kalau kita kepengen gereja kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan dalam Matius, kalau ada 2 atau 3 orang yang sepakat dalam namaku, minta apa saja, pasti Tuhan akan berikan. Coba kalau jemaat segini sepakat, Tuhan, wah, berdoa bersama-sama dengan sepakat. Jangan satu minta ini, satu minta ini. Sepakat. Tuhan, saya ingin gereja saya itu, nah, itu pasti Tuhan akan tolong. Dalam keluarga sana, nanti suami berdoa kepada Tuhan, tolong berikan saya mobil, karena saya kalau berangkat ke gereja tuh kehujanan, kepanasan. Waduh, doanya apik loh. Berikan saya mobil supaya enggak kehujanan, enggak kepanasan, dan saya bisa mengajak tetangga karena mobilnya besar. Wah, si istri bilang, lalu di sampingnya suami bilang, gak usah dikasih Tuhan, gak usah dikasih Tuhan. Oh, punya sepeda motor saja, alas-alasan yang gerejo, tanginnya bangkongan dan seterusnya, gak usah dikasih Tuhan. Mau dikasih mobil malah orang mulai. Nah bagaimana Tuhan gak bingung? Kalau saya jadi Tuhan, waduh guys, tak itu dua-duanya, tak senengi. Untung saya bukan Tuhan. Nah ini jadi mari kita sepakat bersama-sama. Karena itu setiap pagi, mulai bulan ini, bulan Juli, saya katakan, kita doa syafaat per pagi. Ajak anggota keluarga kita masing-masing. Yang masih bayi, pangku, duduk dalam pangkuan. Yang masih kecil, duduk di samping kiri kanan kita. Mungkin mereka masih terngantuk, tertidur, tak masalah. Tangan orang tua terpegang, menumpangkan tangannya ke atas kepala mereka. Berkati anak-anak kita, berkati anak-anak kita, berkati yang ada di kanan kiri kita, berkati semua pasangan hidup kita, berkati lingkungan tetangga kanan kiri depan belakang rumah kita, sehingga di mana kita berada Tuhan pakai menjadi mercusuar ilahi. Otomatis orang akan melihat, wah betapa nikmat daya hidup jadi orang percaya. Nah ini kita harus ciptakan, nggak bisa tercipta dengan sendirinya. Nah karena itulah tema kita adalah mengupayakan. Ada usaha dari diri kita, bukan hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Wis terserah Tuhan, pancen sudah nasibku. Dari kecil hidup susah, sampai tua hidup menderita, nasib. Gak ada orang Kristen itu nasibnya jelek, gak ada. Karena di dalam kitab Kejadian itu dikatakan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, tuh diakhiri dengan apa? Baik. Terjadinya kesulitan dalam kitab Kejadian pasal 3 itu adalah disebabkan karena apa? Keputusan dari manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Nah kalau sekarang coba, kalau kita kembali kepada firman Allah, saya yakin Tuhan tidak akan menciptakan yang jelek buat saudaranya. Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Orang kalau saya nggak cerita nggak mungkin tahu. Saya beberapa bulan yang lalu saya coba lagi
Begitu saya hasil lab, saya serahkan ke dokter. Hasilnya dokter bilang, aduh Pak, ini kok kurang bagus. Dia nggak berani bilang jelek. Ini kok kurang bagus, karena rupanya ada yang lebih jelek. Ini nanti arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Saya bilang puji Tuhan, dokter. Loh, kok bisa tetap ceria Pak? Saya tahu dokter. Tahu apa? Kalau toh saya dipanggil Tuhan, rumah saya pasti sudah jadi. Tapi kalau saya belum dipanggil oleh Tuhan, itu karena belum jadi dan Tuhan sedang menyiapkan buat saya. Kan betul toh? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, jangan diberi hatimu gelisah, percayalah kepadaku, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua katakan, aku pergi menyiapkan tempat bagi kamu. Ayat ketiga katakan, kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang menjemput kamu. Nah, sampai hari ini saya nggak dijemput karena apa? Rumahku masih finishing di sana. Dokter bilang hasilnya jelek Pak. Saya bilang puji Tuhan. Tapi Bapak tetap jaga kesehatan. Ya, saya tetap jaga kesehatan. Dikasih obat. Saya kadang-kadang minum obat itu sampai malam. Karena satu hari saya minum obat, pagi itu 5. Kadang-kadang saya harus ditambah 2, jadi 7 butir. Nanti sore juga begitu. Saya harus minum obat 5. Untuk minum obat, mau tidak mau saya harus makan dulu karena nggak mungkin saya nggak akan terus minum obat. Kalau saya nggak cerita, orang nggak akan tahu bahwa saya punya banyak masalah. Tapi saya tetap bersuka cita karena saya tahu sukacita saya inilah yang membuat saya bisa tetap semangat. Jadi kalau kita mau semangat, ayo bagikan sukacita dalam hidup kita. Jangan pernah kita ngelola. Kalau toh memang Tuhan ingin menghendaki kita, sudah pasti tempatnya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Maju terus. Karena apa saudara yang cinta oleh Tuhan? Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 15, kalau tadi Yohanes 15 ayat 4 ini sebenarnya hampir sama. Ya. Di situ dikatakan perkataannya adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, pasti kita akan menerimanya. Jadi rahasia berkat, rahasia kebahagiaan itu bukan sama Tuhan. Tuhan itu hanya tinggal memberi. Tuhan itu tinggal memberikan. Dan Tuhan dalam memberi itu gak pernah salah. Tuhan dalam memberi itu gak pernah salah. Tuhan memberi itu gak pernah salah. Saya itu pernah kursus mimpin. Saya pernah kursus mimpin. Sekali kursus mimpin, saya belum bisa apa-apa, baru daftar. Ini yang orang yang ini dia bilang, Pak, saya buatkan SIM langsung ya Pak ya. Urung kursus, belum megang setir, langsung dibuatkan SIM. Lah nanti kalau saya diuji di sana gimana? Tanggung jawab saya Pak. Wis pokoknya Bapak ngisi. Loh nek itu salah. Wis begini Pak sing penting formalitas. Ngisi. Langsung 2 hari saya datang ke situ langsung dapat SIM. Enak dong. Tapi gak iso. Gak bisa nyupir. Karena belum pernah nyupir. Tapi sudah punya SIM. Loh, enak dong. Itu anak Tuhan. Sudah begitu selesai nyupir, selesai kursus, SIM itu nggak pernah terpakai sampai mati. Nah, nggak pernah pegang mobil sampai mati SIM-nya, nggak. Sudah nggak terperbarui. Satu saat ada orang lagi janji sama saya, Pak, tak tukar mobil. Nah, kurang biasa mungkin kursus naik, gitu. Kursus naik. Karena untuk bikin SIM ternyata harus kursus lagi, kursus begitu sudah saya tanya, saya kursus di kota lain. Kalau saya langsung bikinkan SIM gimana? Oh bisa Pak, berapa biayanya? Sekian Pak. Oh kan juga yang pokok sampai saat gitu, gak jadi. Saya telepon teman saya di Blitar, aku bisa nggak tolong dibuatkan SIM? Oh bisa Pak, silahkan datang langsung isi formulir,
bikin SIM, tapi saya khusus sampai selesai bisa nyupir bro. Sudah bisa nyupir, punya SIM, ya, wah enak, punya SIM, bisa nyupir kemana-mana sudah bisa, walaupun mobilnya pinjaman. Saya tunggu orang yang ngasih janji sampai hari ini. Tuhan, sampai hari ini, sampai SIM saya udah mati lagi, mobilnya belum datang. Mobilnya belum datang. Tapi saya tetap membangkitkan gairah. Saya tidak mau terjebak dalam itu. Saya tetap berkata bahwa saya punya karunia menikmati. Buktinya apa? Saya kemana-mana nggak pernah jalan kaki kok. Besok tanggal 14 saya harus melayani di Magetan. Ada orang yang bilang, jemaat bilang, Pak, saya khawatir, Pak Terni. Loh, kenapa? Karunia menikmati. Loh. Jadi kita bangkitkan semangat. Tanggal 14 Agustus saya harus melayani di Magetan. Tanggal 16 Agustus harusnya saya berada di Kopeng sampai 3 hari. Tapi saya bilang, sorry, saya nggak berani itu. Di Kopeng itu enak. Bayari hotel gitu. Wah, itu semua dibayar, transport dicepaki. Wah, pokoknya penak, uang jajan dikasih. Tapi saya bilang, sorry banget, saya punya tanggung jawab yang lebih besar yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, kamu saudara yang dicintai oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk kita bisa mengekspresikan firman Tuhan, karena di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu bisa minta apa saja. Firmanmu tinggal di dalam kamu itu adalah berarti lewat hidup kita firman itu harus diekspresikan. Baik lewat tutur kata, lewat sikap hidup, lewat perbuatan, kita harus bisa mengekspresikan. Kita harus bisa mengekspresikan. Tahun lalu saya diminta untuk melayani ibadah bersih desa dari non Kristen, mulai jam 2 sampai jam 5. Itu ada acaranya, ada jaranan dan sebagainya disuruh sama mereka lah. Tapi di desa itu ada yang orang-orang Kristen diberikan kepercayaan juga untuk ikut merayakan. Orang bertanya, Pak, terus gimana? Yuk gawe buceng, awake dhewe slametan. Wah, slametan. Tapi istilah kita sebenarnya bukan selamatan, karena kita sudah punya juru selamat, jadi pasti selamat. Mereka kan selamatan karena nggak punya juru selamat. Ya, jadi kita istilahnya harus syukuran. Kita bikin buceng. Saya datang ngajak mau saya pakai kopiah. Jadi kalau kemarin ada yang lihat saya pakai kopiah itu saya memang biasa pakai kopiah. Di samping menutupi rambut saya yang sudah warnanya putih supaya kita tetap muda. Saya memang masih muda, masih tua besok. Ya. Saya pakai kopiah, saya pakai kain sarung. Wah, jadi saya kiai gimana? Saya kiai. Saya mulai ngajar nih. Para bapak, ibu, kadang kalau tresnani kenging menapa kita secaringan makam pawoten mriki, kita badhe ndedonga kangge bangsa lan negari kita ingkang kita tresnani. Lan kita nyawisaken buceng. Apa iki? Buceng ingkang inggilipun 0,5 meter. Wah, bucengnya gede memang. Inggilipun 0,5 meter, menika mengku pralambang di kalawani pepan sedanipun Isa alaihi salam kangge miruat dosane manungsa. Jubuh kalian sabda pangandikanipun Gusti ingkang kasrat wonten ing kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 12. Lho, jadi tetap nuansa penginjilan yang tetap saya sampaikan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Banyak orang bilang ternyata kekristenan itu tidak eksklusif, tetapi kekristenan mampu berbaur dengan mereka dan tidak terpengaruh dengan pola-pola yang dilakukan oleh mereka semuanya. Karena itu saya tetap berharap, mari kita tetap bersukacita walaupun orang menganggap bahwa kita ini minoritas, tetapi dalam keminoritasannya kita punya kuasa yang besar. Bersama dengan Yesus Kristus kita akan mampu lakukan perkara-perkara yang besar. Kan sekali lagi sekali cintai Tuhan. Mengupayakan berarti ada usaha dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Jangan terpengaruh dengan yang lain-lain.
supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, untuk mengupayakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kita harus cerdas mengerti apa yang jadi kehendak Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap memiliki hidup yang berbahagia, maka kita harus berani dapat menciptakan suasana hati kita yang selalu gembira, sehingga saudara dan saya akan tetap memiliki kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan, sehingga kebahagiaan hidup itu ditentukan oleh saudara dan saya. Ayat terakhir saya mengajak kita semuanya, Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 27 sebagai ayat terakhir buat kita semuanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam terjemahan lain di sana dikatakan, dalam terjemahan bahasa Jawa, karena saya sangat senang sekali dengan terjemahan bahasa Jawa, ya. Dalam terjemahan bahasa Jawa di sini dikatakan, kebanyakan orang memiliki bahasa Jawa itu adalah terjemahan tahun 1994. Saya akan bacakan. Kowe padha dak tinggali katentreman. Jadi orang Kristen ingat, Tuhan memberikan ketentraman dalam hati kita. Yo kuwi katentremanku dhewe sing dak wenehake marang kowe. Ketentraman, kemampuan dan sebagainya yang dimiliki oleh Allah, yang diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian juga dikatakan, caraku menehi katentreman mau ora kaya patrape jagat, atimu ojo was-was, kowe ojo padha wedi. Amin. Tuhan akan memberkati Bapak Kepala Sidang. Kami persilakan waktu selanjutnya. Mari kita. Yang bisa saya sampaikan, matur sembah nuwun buat Om Yahya yang sudah menyampaikan firman Allah. Saudara diberkati, haleluya. Puji Tuhan. Pemain musik silakan ambil tempat. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Pesan firman Tuhan jelas. Yang paling penting, ada poin penting luar biasa, dan bergembiralah karena Tuhan, karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Hari ini mungkin kita belum dapat apa yang kita inginkan, tapi ketika kita mau bersuka cita, Alkitab katakan dalam kitab Nehemia, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Ketika kita kuat, kita mampu melakukan banyak hal, dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menikmati hadirat Allah. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan heran. Kalau mungkin ada hati-hati yang iri, mulai dari gembala, sidang, jemaah, Alkitab katakan jangan kamu iri kepada orang berdosa. Perhatikan bahwa mereka akan lisut, mereka akan hilang, mereka akan pergi, mereka akan tidak ada lagi. Tuhan akan memberikan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan memberikan hal-hal ajaib yang mungkin tidak pernah jemaat dengar. Tapi itu dimulai daripada kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bergembira bukan karena kita. Alkitab katakan bergembiralah karena Tuhan. Kita jangan iri, kita bergembira karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang saudara sembah, Tuhan itulah yang akan memberkati saudara. Orang-orang
saudara. Orang-orang bisa memakai banyak cara untuk kelabuhi saudara, bahkan untuk menggagalkan apa yang saudara upayakan. Tetapi hidupmu tidak ada dalam kendali manusia. Dengar baik, hidup jemaat Peniel ada dalam kendali Tuhan. Semua jemaat ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali, Alkitab katakan begini, dengar baik, perhatikan, pasangkan telinga kita dengar perintah firman Tuhan ini. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi manusia membuat apapun, jangan sampai kita marah yang melebihi batas. Marah boleh-boleh, marah terhadap ketidakbenaran, marah terhadap ketidakadilan, silakan saudara marah. Tapi kalau itu sampai nanti membuat saudara berbuat dosa, berhenti. Firman Tuhan tadi katakan dengan terjemahan bahasa Jawa, jangan sampai kita menjadi wong gempling. Jadilah orang waras, karena hidupmu bukan karena manusia, hidupmu karena Tuhan, hidupmu dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan akan bawa engkau naik menjadi pribadi yang hebat untuk kemuliaan bagi nama. Haleluya, 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 Tuhan tak pernah janji langit
yang terbaik untuk Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu saudara dan saya. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Om Yahya, Bapak saya ini ya, saudara, boleh ada bersama-sama dengan kita dan menyampaikan firman Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan memberkati Om dimanapun Om berada, selalu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini Bapak Ibu saudara kembali akan berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore, hari Kamis ibadah gabungan jam 6 sore, hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama jam 3:30 sore, dan hari Sabtu pemuda remaja bergabung dengan semua tim pemuji akan berkumpul di tempat ini jam 6 sore untuk hari Sabtu untuk melakukan persiapan ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Sabtu pemuda remaja bergabung dengan semua tim pemuji. Selanjutnya hari Minggu depan tanggal 7 Agustus 2022 ibadah raya jam 8 pagi akan disertai dengan perjamuan suci. Lain perjamuan Bapak Husya Haryanto, Bapak Yakub dan Bapak Ishak Bukimun, saya mohon untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan suci. Ini pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah sampaikan untuk pekerjaan Tuhan, tempat yang sudah disediakan, ketaatan dalam mengembalikan persembulan milik Tuhan, dan memberkati sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu saudara dalam kegiatan badan misi hari Minggu yang lalu untuk acara donor darah, dan terus kami mohon dukungan doa Bapak Ibu saudara untuk pelayanan badan misi, baik untuk pelayanan untuk keperluan pekerjaan Tuhan yang lain, supaya semuanya Tuhan terus menolong sampai waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih juga buat dukungan Bapak Ibu saudara khususnya untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah daerah Gereja Pantekosta Jawa Timur sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya kembali kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya nanti di akhir ibadah kita juga akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Pendeta Yusuf Tugino, Bapak Gembala GPDI Ngantang yang hari ini sedang sakit. Mohon bantuan doa kita bersama, kita doakan supaya Tuhan menjamah hambanya kembali boleh melayani Tuhan dengan sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, mungkin ada tambahan pengumuman, dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berharap apa yang kita dengar lewat kebenaran firman Allah memberikan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih buat Om Yahya yang sudah jauh-jauh. Saya sudah undang lama Bapak Ibu ya, sudah bertahun-tahun dari zaman Adam sampai sudah cukup lama, tapi baru beliau hanya bisa hadir karena sangat sibuk sekali. Jam terbangnya melebihi Superman Bapak Ibu ya, jadi baru bisa landing, jadi bisa datang di Tubarejo, bahkan nginap. Ini luar biasa. Saya sudah minta sekali, Pak kapan mau nginap, tapi hari ini, kemarin saya waktu di sana di Musda ditelepon bahwa Om Yahya akan hadir. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berdoa untuk musyawarah daerah, dan musyawarah daerah kita di Jawa Timur tercepat, salah satu yang tercepat di Indonesia dan terdamai di Indonesia. Tidak ada perbantahan, satupun pertanyaan untuk berbantah-bantah itu tidak ada. Luar biasa. Sekalipun setelah pemilihan, seperti yang mungkin ada yang tahu bahwa Ketua MD Jawa Timur Om Adi Sujaka, beliau kalah daripada yang calon yang lain. Tapi ini luar biasa. Tadi saya diberkati sekali Om lewat firman Tuhan, jangan marah. Saya bukan bilang yang menang orang berdosa ya Bapak Ibu ya, tidak. Jangan marah. Tapi ada hal penting yang saya dapat.
para pendukung itu temuin Om Adi begini Bapak Ibu. Para pendukung temuin Om Adi, Om, kan yang menang ini 5 tahun mereka bikin tandingan Om, mereka bikin grup melawan pimpinan, mereka bikin sampai berbadan hukum segala. Apakah kita mau bikin lagi? Yaitu bahasanya gemblung. Beneran, Om Adi mengatakan jangan. Kita dukung pemimpin kita sampai selesai. Jangan membalas apa yang pernah mereka lakukan. 5 tahun ada grup baru, ngapain grup-grupan? Kalau nanti grup-grupan bahaya Bapak Ibu. Om Adi bilang kalau kamu bikin grup, lalu jemaatmu bikin grup lagi, gundul kepalamu. Karena apa yang kita tabur nanti akan kita tuai. Jadi makasih banyak Om untuk firman yang sangat memberkati, dan mari kita belajar untuk taat firman karena hidup kita pasti diberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Jemaat Peniel yang hadir hari ini, berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian umatmu. Penyertaan Tuhan menjadi bahagian umatmu. Sepanjang minggu berjalan, apapun yang dikerjakan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, sopir, semua yang dilakukan, yang dikerjakan, Engkau memberkati jemaatmu. Jemaat yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang tidak hamba ketahui. Hamba ada pergumulan-pergumulan yang hamba tidak mengerti dalam diri jemaat Peniel. Engkau hadir dalam nama Yesus. Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Biarlah jemaat Peniel semakin hari semakin dibawa dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa
Hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini yang sudah beribadah. Waktu kami nanti pulang, biarlah benar-benar sukacita yang kami dengar lewat firman Allah menjadi bahagian kami. Dan kalau kami diberkati, kami percaya orang-orang yang bersama-sama dengan kami, lingkungan kami ikut diberkati. Dan kalau itu diberkati, kami percaya bangsa dan negara kami pun diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkat RT RW, kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Engkau memberkati. Semua yang dipersembahkan jemaat ketaatan yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa buat gereja kami di tempat ini. Tuhan memberkati segala program yang sudah kami siapkan. Engkau yang campur tangan ibadah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan juga campur tangan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Yusuf Tugino. Tuhan memberkati hamba-Mu di Ngantang sana. Jamaah dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat pimpinan kami Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur, Om Charles Simamora. Kami berdoa Tuhan memberkati beliau. Tuhan pakai beliau menjadi Allah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di Jawa Timur. Tuhan pakai beliau untuk mengatur hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang yang ada di Jawa Timur, dan semua jajarannya Tuhan bisa pakai dengan heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami, dan kami kembalikan dengan segala ucapan syukur kami karena Engkau sangat baik bagi kami. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, Om Yahya, anak-anak, menantu, cucu-cucu, Engkau memberkati. Kepulangan hamba-Mu ke Blitar juga dalam penyertaan Tuhan. Semua yang beliau kerjakan dalam pelayanan di pengembalaan di radio, Engkau buat beliau berhasil. Ini doa hamba-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Saudaraku yang kekasih yang Tuhan Yesus kasih, hari ini ketika kita angkat tangan dengan iman, dengan keyakinan, saudara, Yesus yang punya hidup ini, Yesus yang punya kendali atas dunia ini, atas hidup kita. Dia menaruh segala berkat yang terbaik di atas kedua tangan kita. Genggam berkat itu dan pulanglah. Bawa pulanglah berkat daripada Allah Bapa di sorga. Kasih sayang pengorbanan yang tulus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan urapan Allah Roh Kudus menyertai memberkati jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima